Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dinur Rahman dari kelas DA 47AB. Di sini saya akan menganalisis 4 objek yang saya pilih dengan menggunakan teori estetika Edmund Burke-Feldman. Di sini saya ada 4 karya. Yang pertama ada patung Zeus di Olympia. Yang kedua ada Discombulus, pelempar cakram. Yang ketiga ada Monumen Nasional. Yang keempat ada Masjid Istiqlal. Yang pertama, patung Zeus di Olympia. Pembuat atau senimannya itu Phidias. Tahun pembuatannya sekitar 435 sebelum Masehi. Medianya dibuat menggunakan gading dan emas sebagai media utama dan tingginya sekitar 12 meter. Patung Zeus di Olympia tuh dia patung yang gede, terbuat dari emas sama gading. Dibikin sekitar 435 sebelum Masehi. Zeusnya duduk di singgasana. Terus dia kayak kelihatan keren dan berwibawa. Termasuk 7 keajaiban dunia kuno. Sekarang udah lenyap. Dengan bentuk yang besar dan badan yang sangat sempurna, dipadukan dengan singgasana yang megah, membuat lukisan ini sangat menakjubkan dan juga menggambarkan bahwa Zeus ini memiliki kuasa dan kehendak yang besar. Patung Zeus ini bukan cuma pajangan, tapi nunjukin betapa Dewa Zeus itu dihormatin sama orang-orang Yunani. Ukurannya besar, bahannya mewah, biar kelihatan berkuasa dan ilahi. Posenya duduk santai, tapi tetap kelihatan bos banget. Kayak bilang, gue paling top di sini. Yang kedua, ada Discolumbus, pelempar cakram. Tahun pembuatannya itu sekitar 460 sampai 450 sebelum Masehi. Oh ya, pembuatnya Meiron, salah satu pematung Yunani terkenal. Discolumbus alias pelempar cakram tuh patung atlet Yunani yang lagi siap melempar cakram. Dibikin sama Meiron sekitar tahun 450 sebelum Masehi. Posenya keren. Badannya muter, dia siap mau ngelempar. Tapi mukanya tetap kalem, kayak bilang, gue kuat tapi santai. Gue bisa nih, gitu. Jadi patung aslinya tuh dari perunggu, tapi yang ada sekarang cuman versi marmer buatan Romawi. Pose dengan gaya yang dia siap buat ngelempar cakram membuat kayak seolah dia dia telaten dengan kegiatan ngelempar cakram dan juga bikin seolah-olah dia tuh kuat sama santai. Jadi bisa diandelin. Postur tubuh yang bagus, terus juga badannya kayak besar. Jadi dia tuh ngegambarin dia tuh kayak kuat banget. Jadi patung ini nunjukin kalau jadi kuat tuh nggak harus kelihatan garang. Gerakannya keren, penuh tenaga dia. Tapi tetap aja mukanya kalem gitu, nyantai dia. Simbol keseimbangan antara fisik sama pikiran, atletis tapi tetap elegan dia. Saya milih patung ini tuh karena patung ini tuh unik, beda sama patung-patung yang sama yang di luar sana yang dia posenya kaku, sama detailnya yang ciamik, keren pokoknya. Next kita ada patung Monumen Nasional alias Monas yang dibikin sama Friedrich Silaban sama RM Sodarsono. Tahun pembuatan itu 17 Agustus 1961. Medianya itu struktur utamanya tuh beton bertulang. Jadi sama marmer, sama lapisan emas 50 gram murni. 50 kilogram murni, sorry. Pada puncak api sama aja. Jadi tingginya 132 meter. Monas itu monumen yang keren di Jakarta yang jadi simbol perjuangan Indonesia buat merdeka. Tingginya 132 meter, jadi itu dia tinggi banget. Di atas sana
kayak ada api emas yang kayak nyala-nyala gitu tapi dia dari emas. Dia nunjukin semangat, semangat kita yang gak padam. Di dalamnya ada museum buat ngenang sejarah kemerdekaan. Ntar ya. Jadi bentuk yang menjulang tinggi, alah, jadi bentuk yang menjulang tinggi dan emas di puncaknya itu sangat ngegambarin tentang perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Monas tuh kayak simbol semangat juang Indonesia yang gak pernah mati. Api emasnya ngingetin kita buat terus semangat dan bangga jadi anak bangsa. Kenapa saya milih Monas? Karena saya sendiri tinggal di Jakarta. Dan jika malam hari Monas sekarang tuh udah bisa Kak. Dia Monas itu sekarang udah kayak kalau malam tuh udah ada lampu-lampunya gitu di tiang-tiang Monasnya itu. Jadi keren pokoknya. Nextnya yang ada eh, Masjid Istiqlal. Pembuatnya juga sama, Friedrich Silaban, karena dia menang sayembara desain. Tahun pembuatannya 24 Agustus 1961. Media struktur utamanya tuh ada beton bertulang juga. Lapisan luarnya tuh baja tahan karat, jadi nggak karat-karat lah. Lantai sama dindingnya tuh marmer sama granit. Nah, kubahnya ini dari baja. Istiqlal, masjid terbesar di Asia Tenggara, itu ada di Jakarta. Bangunan buat ngerayain kemerdekaan Indonesia. Kubahnya gede banget. Gede banget, saya pernah ke sana. Ada saya sekolah di sana, jadi saya tahu. Bisa nampung ribuan orang. Menariknya, dia deket sama gereja katedral buat nunjukin toleransi. Makanya dibuat eh, lorong toleransi juga, seingat saya. Masjid yang terbesar di Asia Tenggara dan tidak mengesampingkan desain dan interior. Jadi bikin saya suka karena tidak setiap detail kecil diperhatikan. Masjid Istiqlal itu nggak cuma tempat ibadah, tapi juga simbol kemerdekaan dan kerukunan di Indonesia. Makanya kenapa ada eh, lorong lorong toleransi singkat saya. Jadi besar Istiqlal tuh jadinya masjid gede banget, dia nunjukin betapa besar iman dan semangat bangsa. Dekat sama gereja katedral, jadi bukti nyata toleransi dan rukun dan hidup rukun antar agama di negeri kita. Kali ini saya milih Masjid Istiqlal karena saya dan keluarga saya sering ke sana. Ada saya sekolah di sana, dua-duanya. Makanya sering kalau bulan Ramadan suka diundang ke sana. Terus eh, bikin eh, bikin saya selalu memperhatikan masjid ini karena emang gede banget terus keren kan. Dan bikin buat saya takjub dengan keindahan dan kemegahan masjid ini. Itu aja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.